yang hadir majelis ilmu, yang hadir majelis kebaikan, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada orang tersebut akan kebaikan. Jadi Allah yang menginginkan kebaikan kepada orang tersebut, orang-orang yang senang akan ilmu, yang senang akan duduk hadir di majelis ilmu. Ini orang pilihan. Bagaimana Nabi kita Muhammad SAW beliau bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Siapa orang yang Allah inginkan kepadanya kebaikan, maka Allah akan fahamkan kepadanya akan ilmu agama. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala memahamkan kepada hamba-Nya akan ilmu agama? Tentu ada wasilah. Hati orang itu digerakkan oleh Allah, senang hadir majelis ilmu, sehingga dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan ilmu. Di sini ulama mengatakan bisyarah kabar gembira, duduk hadir majelis ilmu walaupun sesaat. Yang penting akidahnya ahli sunnah wal jamaah dimanapun tempat. Yang penting akidahnya ahli sunnah wal jamaah, maka fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Maka disebutkan dalam satu riwayat, karena majlis ilmu ini juga termasuk daripada majlis zikir yang mengingatkan kita kepada Allah. Yang disebutkan dalam hadis yang panjang, mana Allah Subhanahu wa taala memiliki para malaikat yang Allah tugaskan mereka mencari keliling majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu. Majlis ilmu termasuk bagian daripada majlis zikir. Bahkan ulama mengatakan lebih afdal. Bahkan dikatakan lebih. Secara ringkas hadis yang panjang, ya, malaikat mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ujung-ujung dari hadis itu Allah berfirman, "Usyhidukum anni qad ghafartu lakum." Aku bersaksi di hadapan kalian, wahai para malaikat, sungguhnya aku telah mengampuni mereka semua, telah mengampuni dosa-dosa mereka. Ada seorang malaikat berkata, "Ya Allah, ada bersama mereka fulan. Dia hadir niatnya lain. Dia hadir niatnya bukan karena engkau, bukan karena Allah, karena dunia, karena gak enak dan lain sebagainya. Yang penting niatnya bukan karena Allah. Apakah juga mendapat bagian pengampunan dari engkau?" Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Humul qaum la yashqa bihim jalisun." Mereka itu adalah satu kaum, satu perkumpulan yang tidak rugi, yang tidak merugi, yang tidak celaka, yang tidak rugi orang yang kumpul bersama mereka. Artinya tetap juga dapat bagian pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka majlis yang semacam ini yang di dalamnya mengagungkan Allah, dibahas ilmu syariat Nabi kita Muhammad SAW, termasuk perkumpulan yang terbaik. Bahkan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau dalam satu ungkapannya mengatakan, di zaman akhir ini sudah ada lagi yang paling lebih menyenangkan hati baginda Nabi melainkan gemparnya umat hadir majlis ilmu. Ini luar biasa, bisyarah kabar gembira buat kita. Dibuktikan bahwasanya memang ilmu itu Allah berikan kepada orang pilihan. Beda dengan harta. Kalau dunia, siapa pun. Dalam satu riwayat Nabi SAW bersabda, "Anna dunya
illa man yuhibbuhu minal abrar. Rasulullah sesungguhnya dunia Allah akan berikan itu dunia kepada orang yang Allah cintai dan orang yang Allah tidak cintai. Siapapun dikasih sama Allah. Jadi wali ilmu Allah hanya memberikannya untuk orang-orang yang Allah cintai, untuk orang-orang yang Allah pilih. Ini juga bisyarah atau gembira kepada kita. Jadi insyaallah tahun yang sekarang mesti keadaannya lebih baik daripada yang kemarin. Insyaallah Allah berikan kekuatan istiqamah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Dan dalam menuntut ilmu itu tentu ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan. Yang pertama, pasang niat yang baik. Niat luar biasa. Wasahibi niyata qabla al-amal wa'ti biha makrunatan bil awwal. Niat penting sekali. Dalam perkara apapun, pasang niat yang baik. Karena dengan niat yang bermacam-macam, walaupun amalnya satu, dengan niat yang bermacam-macam, pahalanya banyak. Itulah kecerdasan mereka para ulama kita. Amal ibadah satu yang dikerjakan, tapi niatnya banyak. Niat juga banyak. Jangankan yang berupa ibadah, perkara yang asal hukumnya mubah saja. Mubah kenapa? Al-fi'lu wa bitarku alisawa, mengerjakan atau meninggalkan sama aja. Artinya apa? Tidak ada berpahala, tidak ada berdosa. Mereka para ulama kita, jangankan yang ibadah, yang mubah saja, yang asal hukumnya adalah mubah, diniatkan ibadah. Tentu biasa kita ngobrol sama kawan kita, duduk bareng misalnya, keluar dari rumah diniatin. Ngumpulnya itu niat untuk lebih membawa ukhuwah Islamiyah, silaturahim. Niat duduknya itu kalau nanti ada orang yang lewat, niat mau lebarin salah. Jalan dari rumah menuju tempat itu niat, kalau misalnya nanti di jalan ada sesuatu yang membahayakan buat orang, mau nyingkirin. Ini kan sesuatu yang belum terjadi ya. Tapi dengan diniatkan yang baik, walaupun nanti di jalan nggak ada sesuatu yang membahayakan orang dan lain sebagainya, tetap berdiri pahala. Yang asal hukumnya itu adalah hukum. Sebagaimana sering kalau beliau sampaikan Habib Ali bin Muhammad Al-Hafidh, beliau dikatakan nggak keluar dari rumahnya kecuali kurang 70 niat baik dipasangkan dalam dirinya. Bayangkan 70 niat baik. Mau keluar dari rumahnya itu. Niat apa itu yang baik? Dan niatul mu'min khairu min amali. Walaupun nanti enggak melakukan, enggak ada yang diniatkan, karena niatnya baik. Itulah kenikmatan jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Muhammad bihasanati, berkeinginan melakukan kebaikan, diganjar. Walaupun belum mengamalkannya, diganjar sama Allah Subhanahu. Artinya apa? Niat yang baik. Apalagi yang ibadah, itu yang asal hukumnya ubah. Apalagi yang ibadah, yang hampir majlis ilmu, ini kan ibadah. Kalau kita niatkan dengan niat yang banyak, yang baik, di antaranya diniatkan mudah-mudahan dengan kita hampir majlis ilmu, urusan dunia saya dilancarkan. Itu mujarab. Orang hampir majlis ilmu diniatkan agar urusan dunianya dilancarkan sama Allah, itu mujarab. Ada berarti sahabat
di zaman Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad sahib Ratib. Ishtaka, ada seorang pemuda ngadu kepada Al-Imam Haddad, illa terfizik, kehidupannya susah, sempit dunianya. Dulu ngadu sama ulama, segala urusan ngadunya sama ulama, kita solusi dapat. Kalau sekarang kemana tuh? Enjoy ya. Adunya kemana? Enggak ada ya. Bukan menyelesaikan masalah, apa? Masalah dan gak berkah. Oh beda. Apa jawaban Al-Imam Haddad? Dinasihati sampai Muhammad kalau begini, yahmil kitab wa tubil ilmah. Jadi Imam Haddad ambil kitab ente, buku ente, tuntut ilmu. Hadir majlis ilmu, kalau nyambung ya. Orang minta solusi urusan dunianya sempit, susah, ngadu sama Imam Haddad, bilang apa? Ambil buku ente, hadir majlis ilmu. Ternyata Al-Imam Al-Haddad berkata demikian bukan tanpa dasar, bukan asal ngomong. Beliau mengatakan demikian karena ada hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi bersabda, Inna Allah takaffala li talibil ilmi birizki. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menanggung rizki para penuntut ilmu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menanggung rizki penuntut ilmu. Agak bingung lagi, bukankah semuanya ditanggung sama Allah? Emang cuma penuntut ilmu doang? Dalam kitab An-Nasalih Hadiniyah wal Wasaya Imaniyah, Al-Imam Al-Haddad terangkan, setelah beliau menuliskan itu hadis, dia mengatakan, hadza takaffulun khasun ba'da takaffulil 'am alladhi takaffala Allah biha li kulli dabatin fil ardh. Kata Imam Haddad, ini adalah tanggungan khusus setelah tanggungan umum. Jadi ada dua dari Allah, tanggungan khusus, tanggungan umum. Yang mana tanggungan umum ini Allah jamin semuanya, Allah tanggung semuanya, likulli dabatin fil ardh, kepada seluruh daripada binatang melata yang ada di muka bumi. Seluruh makhluk hidup dijamin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditanggung sama Allah. Bagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, Qala ta'ala, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah binatang melata, makhluk hidup yang ada di muka bumi, mereka rezekinya ditanggung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma ini tanggungan umum namanya. Semuanya dapat, muslim yang kafir dapat. Seluruh makhluk hidup, semuanya Allah yang berikan. Tapi maksud dari hadis Nabi di atas itu tanggungan khusus yang Allah berikan buat orang-orang khusus. Di antaranya penuntut ilmu, orang yang gemar hadir majlis ilmu. Maknanya apa? Imam Haddad mengatakan fayakun ma'nahu ziyadat at-taysir wa ra'fal mu'na wal masyaqqah li husul ar-rizq. Dan Imam Haddad maknanya adalah ditambah kemudahan, diangkat kesulitan, kesukaran untuk mendapatkan rezeki. Makanya kalau kita hadir majlis ilmu, niat itu niat yang banyak, diantaranya begitu, ya Allah, saya hadir majlis ilmu, saya niat mudah-mudahan urusan saya dengan saya digampangkan, ya Allah, mendapatkan tanggungan khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi telah bersabda ini. Jadi apa? Ini belum pelajaran yang lain itu.
Nabi katakan sesaat kita ambil majlis ilmu, nasihat Nabi kepada Abdullah bin Mas'ud, duduknya kamu di majlis ilmu sesaat itu masih lebih baik daripada kamu mengerjakan sholat sunnah 1000 rakaat. Sholat sunnah ya, siapa yang mampu? Dengan kita ambil majlis ilmu sesaat, kata Nabi pahalanya lebih besar, bukan sama, lebih besar dari mengerjakan sholat sunnah 1000 rakaat. Bayangin. Lebih baik kita Rasulullah dari menjenguk 1000 orang sakit. Lebih baik dari mengantarkan 1000 jenazah. Fadilah yang luar biasa saja. Makanya jangan salah. Al-Imam Ka'bul Ahbar mengatakan, "Lau anna thawab majalisil ilmi bada'in nas lakatabu 'alaih hatta yatruka kullu di imaratin imaratahu wa kullu di suqin suqahu." Bilang apa? Kalau seandainya pahala majlis ilmu kelihatan, enggak kelihatan ya? Ini ada hikmahnya enggak kelihatan. Dibilang kalau seandainya pahala majlis ilmu nampak kelihatan sama orang-orang, lakatabu 'alaih, mereka akan berhutang, bahkan bisa saling bunuh bersama. Yang lagi bisnis, tinggalkan bisnisnya hadir. Yang lagi di pasar, tinggalkan pasarnya buat hadir. Kalau pahalanya kelihatan. Tapi semua ini hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, dan nampak. Ya kalau nampak gimana? Kehidupan manusia kan luar biasa. Itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Muta'allimun kaslan, ay ghairu mujtahidin fi talabih, afdalu 'inda Allah min sab'i mi'ati 'abidin mujtahidin." Penuntut ilmu yang malas, artinya malas apa? Tidak bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Yang kepada kita ini termasuk golongan penuntut ilmu yang malas, itu mah hadir aja. Kadang-kadang saya heran gitu, setelah baru bangun. Ini kata Nabi, afdal indallah, masih lebih utama di sisi Allah dari 700 ahli ibadah yang sungguh-sungguh dalam ibadah. Tapi perkara sunnah menunjukkan apa? Menuntut ilmu fadilah yang luar biasa. Fadilah yang luar biasa. Oleh karena itu, marilah kita ambil kesempatan di mana tempat. Selama akidahnya ahli sunnah wal jamaah, siapapun ustaznya, pengajarnya, maka kita makmurkan majlis ilmu, majlis tiga. Alhamdulillah di kampung kita digabungkan antara majlis ilmu dan majlis zikir. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bulan membaca zikir luar biasa. Penangkal daripada bala kota kita. Tanpa kita sadari, yang seperti itu menangkal turunnya bala buat kampung kita. Jadi membaca zikir luar biasa. Kita sebagai orang kampung sedikit harus lebih semangat dalam berbagai hal, untuk mengkabrinya, yang ada kelebihan membantunya. Karena majlis luar biasa, orang-orang jauh datang. Masa kita nggak punya ghirah, kecemburuan, harus lebih kita makmurkan, ajak saudara-saudara kita, anak kita yang sudah kejadian, ajak. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan kebaikan. Karena Nabi katakan apa? Maghalib majalis dzikir al-jannah. Bagian
Yang didapat dari majlis zikir adalah Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari Rasulullah lagi majlisnya murni, tidak ada campur apa-apa, tidak ada ngomongin orang segala macam. Duduknya di masjid i'tikaf sama orang soleh, baca bersama-sama dengan yakin. Diniatkan hajat kita, diniatkan seluruhnya, buat keluarga kita, anak istri kita, semuanya. Ini luar biasa nikmat. Jadi harus kita lebih semangat. Nah, ini nikmat yang mungkin tidak didapat sama kampung lain. Berkumpul